Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Dinikahi, pura-pura masuk Islam, setelah punya anak, dia ancam. Kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Perempuannya tidak kerja, tidak ada duit, takut, akhirnya murtad. Pemurtadan dengan cara nikah, pura-pura masuk Islam, robah KTP, habis itu punya anak satu, murtad. Tak terhitung jumlah. Tidak apa-apa. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Daripada nanti menangis di akhir masa. Kakek-kakek, nenek-nenek umur 70 tahun datang ke kantor Basnas. Waktu itu saya Dewan Sosialisasi Basnas. Ustadz Somad nggak usah ikut rapat. Kenapa Pak Ketua? Ustadz itu ada mau orang konsultasi. Ada apa Pak? Anak saya perempuan nikah dengan non muslim, dia mau alaf masuk Islam. Setelah anak 3 dia murtad. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Sekarang 5 keluarga saya murtad Pak Ustadz. Anak saya, mantu saya, cucu saya 3. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishim hamasiyah. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, kali ini kita akan membahas bagaimana kekhawatiran daripada Ustadz Abdul Somad. Kalau kita melihat bagaimana cuplikan video yang baru saja saudara lihat, jadi Abdul Somad ingin meminta kepada anggota dewan supaya dibuatkan undang-undang orang murtad itu ditangkap. Nah, pertanyaannya, kenapa orang murtad itu harus ditangkap? Apakah Abdul Somad takut orang Islam itu berkurang? Nah, saya ingin katakan satu hal, ketika seseorang merasakan di dalam agamanya tidak ada keselamatan, di dalam agamanya tidak ada pribadi yang menjamin keselamatan, maka orang tersebut akan meninggalkan agamanya dengan berbagai alasan. Dan orang itu kalau sudah merasakan bagaimana Yesus Kristus itu, bagaimana kasihnya Tuhan, apapun resiko, apapun situasi, orang itu tidak akan takut murtad. Dan orang itu tetap akan meninggalkan agamanya. Dan orang itu akan percaya kepada Yesus. Ketika orang itu menyadari Yesus Kristus satu-satunya pribadi yang menyelamatkan umat manusia, maka orang tersebut secepat kilat murtad. Dan itu saya rasakan dan teman-teman yang lain rasakan Bapak Ibu. Bagaimana dulunya orang itu benci kepada kekristenan, menghina kekristenan, menghina Alkitab, bahkan menghina Tuhan Yesus. Tetapi ketika menyadari bahwa di dalam agamanya tidak ada keselamatan dan dia mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Dan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika orang itu menyadari hal tersebut, kalau mau masuk surga harus melalui Yesus, maka orang itu akan meninggalkan agamanya dan akan hijrah, akan percaya beriman kepada Yesus. Sekalipun ditangkap, digorok, dicaci maki, dihina, diusir dari keluarga, dia dikucilkan dari komunitasnya, orang itu tidak akan peduli. Tetap orang itu murtad. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Tetapi kalau saudara melihat bagaimana video dari Ustadz Abdul Somad, dia ingin mengusulkan kepada anggota dewan supaya dibuatkan undang-undang orang murtad itu ditangkap. Nah, lalu pertanyaannya, di mana letak lakum dinukum waliyadin? Apa yang ditakutkan? Ini perlu direnungkan ya Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad kan seorang yang punya ilmu pengetahuan yang luar biasa. Punya pengikut yang sangat banyak sekali ya. Tetapi budi pekerti, adab, akhlak Anda di saat Anda ceramah itu tidak ada. Selalu mengolok-molok iman kekristenan ya. Selalu melirik-lirik iman kekristenan. Atau jangan-jangan Ustadz Abdul Somad sudah menemukan iman, sudah menemukan Yesus Kristus. Cuma malu menjawab, malu mengungkapkan di depan umum. Sehingga Abdul Somad ya menjelek-jelekkan iman kekristenan. Saya tidak habis pikir juga ya, kenapa Abdul Somad selalu menghina iman kekristenan. Dia tidak senang dengan iman kekristenan, sangat tidak senang. Padahal kalau Abdul Somad dan teman-teman yang lain baca sejarah bagaimana awal mulanya Islam, di saat Islam tertekan ya, Islam hijrah ya, Islam minta perlindungan kepada Raja Habsyah. Nah, Raja Habsyah itu beragama Kristen.
Nah, jadi di saat agama Islam tertindas atau di saat agama Islam zaman Nabi Muhammad tertekan, mereka meminta perlindungan kepada Raja Habsyah yang beragama Kristen dan diterima dengan baik oleh Raja Habsyah. Bahkan diberikan perlindungan dengan baik. Bahkan Raja Habsyah berkata kepada rakyatnya, siapapun yang melawan utusan Muhammad, maka orang tersebut adalah lawan saya. Saya memberikan perlindungan khusus untuk pengikutnya Muhammad yang hijrah atau berlindung di negara kita. Bahkan Raja Habsyah memberikan tempat untuk mereka sholat, mereka beribadah. Nah ini Ustadz Abdul Somad perlu berpikir, perlu melihat bagaimana sejarah. Jangan sampai anak kecil yang baru lahir kemarin mengajarkan Anda. Jangan sampai murtadin mengajarin Anda, Ustadz Abdul Somad. Malu sekali. Makanya Ustadz Abdul Somad jangan suka menghina iman kekristenan ya. Nanti ketika kami para murtadin menjawab hinaan Anda, lalu Anda meminta daripada pihak hukum untuk menangkap kami. Itu semua dimulai dari Anda. Ya, bagaimana dulunya awal Anda berkata di depan ribuan orang, kalau di dalam salib itu ada jin kafir. Nah, ketika hal itu dijawab oleh saudara kami, Bapak Muhammad Kaceh, dan Bapak Muhammad Kaceh mengutip satu ayat Al-Quran, lalu Anda dan orang-orang di sekitar Anda kebakaran jenggot. Lalu Anda berkata, orang-orang di sekitar Anda berkata, Bapak Muhammad Kaceh itu penistaan agama. Padahal Anda lah yang mulai duluan. Nah Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget dan orang yang membenci channel Injil Habaget, saya katakan semakin Anda membenci akan kekristenan, semakin Anda membenci Injil Habaget, semakin Anda membenci saya dan juga para murtadin, maka semakin dekat Anda dengan keselamatan itu. Saya kadang-kadang heran, di satu sisi orang-orang Anda itu sangat benci kepada kami para murtadin, tetapi kalau kami bikin video setiap hari, Anda semua lihat video kami, maka di situ juga timbul syukur kami kepada Tuhan, di mana Anda sudah dekat dengan keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus, ya. Jadi ketika orang itu menemukan jalan keselamatan, orang itu tidak akan takut ditangkap. Ya, ini perlu Ustadz Abdul Somad camkan. Kami orang yang sudah percaya kepada Yesus yang keluar dari agama Islam itu tidak akan pernah takut ditangkap. Tidak pernah takut. Nah lalu Pak Abdul Somad juga berkata, ada orang yang pura-pura masuk Islam setelah punya anak diancam, kalau kamu mau tetap suami saya, ikut agama saya. Kalau kamu tidak mau, saya tinggalkan. Bapak Abdul Somad yang saya hormati, di dalam kekristenan itu tidak boleh ancam mengancam. Dan di dalam kekristenan itu tidak ada ancam mengancam, ya, tidak ada ancam mengancam, itu tidak ada. Yang ada ancam mengancam itu di dalam siapa, ya, seperti yang Anda katakan tadi, orang yang murtad harusnya ditangkap. Nah itu ancaman Pak Abdul Somad. Tetapi di dalam kekristenan itu tidak ada ancam mengancam dan tidak ada kepura-puraan, tidak ada. Ya, bahkan Yesus mengajarkan kepada kami, kasihilah orang yang memusuhi kamu, kasihilah orang yang membenci kamu, dan doakan mereka. Ya, doakan mereka yang membenci, yang memusuhi kamu. Ini perlu Ustadz Abdul Somad camkan. Yang selanjutnya Ustadz Abdul Somad berkata pemurtadan dengan cara pura-pura masuk Islam, merubah KTP, habis itu punya anak satu murtad. Nah ini juga tidak ada. Tidak pernah ada kepura-puraan di dalam kekristenan. Alkitab mengajarkan kepada kami, bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Selebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Nah siapa si jahat di sini? Alkitab menggambarkan si jahat itu adalah Lucifer, Hillel bin Sakhar. Nah tugas Lucifer itu membunuh dan membinasakan. Yang selanjutnya tugas Lucifer yang luar biasa adalah dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dia mencuri sukacita dari orang-orang yang beriman. Itu tugas Lucifer, agar orang yang punya sukacita, sukacitanya hilang. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kesejahteraan. Nah ketika hal ini tidak ada, damai, sukacita, kesejahteraan, maka orang akan berlaku semena-mena, orang akan berlaku sesukanya, orang akan berbuat sesukanya, dan orang itu sudah menjadi temannya si jahat.
yaitu setan. Maka dari itu Bapak Abdul Somad yang saya hormati, ya, fakir qabla an ta'zima. Berpikirlah sebelum Anda perbuat. Nah, sama halnya berpikirlah sebelum Anda mengucapkan. Sebelum Anda berkata-kata, maka Anda perlu berpikir. Jangan sampai apa yang Anda sampaikan itu kembali kepada Anda. Jadi fitnahan Anda itu akan kembali kepada fitnah kepada Anda pribadi. Fitnah itu akan kembali ke Anda sendiri. Anda memfitnah bagaimana orang Kristen itu merubah KTP pura-pura masuk Islam. Di dalam kekristenan itu tidak ada kepura-puraan. Ya, tidak ada. Bahkan kalau saya bongkar, Anda akan malu sekali. Pak Abdul Somad tahu ya, Mentawai. Mentawai itu adalah Mentawai itu sebuah pulau yang terletak di Kalbar, Kalimantan Barat, Padang. Nah, di Mentawai itu banyak sekali pekerja asing. Kalau kata Alkitab, guru palsu Bapak Ibu, nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, itu masuk ke Mentawai. Ngapain mereka? Mereka ingin mengajak orang Kristen Katolik yang ada di sana untuk masuk agama mereka. Bagaimana cara mereka mengajak? Yang pertama sekali diiming-iming sesuatu Bapak Ibu. Dikasih pekerjaan, disekolahkan, dikasih beras, dikasih pakaian, dikasih uang, ada yang dikasih rumah, bahkan ada yang dikawinkan. Bahkan apabila, ini kata Ustadz, saya ketemu di Mentawai, kalau memang Bapak Ibu ingin tetap berada di dalam kekristenan tidak masalah katanya. Kalaupun Anda ingin makan babi tidak masalah. Anda ingin ke gereja tidak masalah. Yang penting Anda punya anak Anda kasih ke kami, lalu kami bawa ke Padang atau bawa ke Pulau Jawa supaya kami sekolahkan mereka di pesantren-pesantren. Saya menemukan orang yang berdakwah. Ini tugas pendakwah yang datang ke Mentawai. Banyak pendakwah seperti itu yang saya temukan di lapangan ketika saya melakukan penginjilan Bapak Ibu. Pemuda-pemudi kita ditawarin pekerjaan, ditawarin istri perempuan, ditawarin sekolah, ditawarin macam-macam. Bahkan ada yang dikasih rumah, bahkan ada yang dikasih pekerjaan khusus kepada mu'alaf yang ada di Mentawai. Kalau kamu bisa membawa temanmu, saudaramu, sahabat, kerabat, keluargamu masuk Islam, maka kamu akan dikasih upah sekian. Ini terjadi Bapak Ibu di mana? Di daerah Saibi. Saibi itu di daerah Sibrut, ya. Sibrut itu ada di Pulau Mentawai. Silahkan Bapak Ibu buktikan sendiri kalau Bapak Ibu tidak percaya apa kata saya. Tapi dulu sebelum saya percaya kepada Yesus, apa kata Ustadz? Saya telan mentah-mentah. Ternyata setelah saya datang, diam, tinggal, saya kenal, ternyata bertolak belakang dengan apa yang saya tahu dulu. Nah, saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget dan para pembenci channel Injil Habaget, saya ulangi sekali lagi, semakin Anda membenci kekristenan, semakin dekat Anda dengan keselamatan. Semakin Anda benci kekristenan, semakin dekat Anda dengan keselamatan. Seperti saya dulu, saya benci dengan kekristenan, saya hina orang Kristen, saya hina orang Katolik, saya hina orang yang suka membaca Alkitab. Saya katakan Injil itu sudah dipalsukan. Saya berkata di luar agama Islam itu mati masuk neraka. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya tahu, ya, Tuhan jamah saya dan saya menjadi orang Kristen, betapa terkaget-kagetnya saya. Kekristenan, Alkitab yang saya tahu sebelum saya menjadi orang Kristen itu bertolak belakang dengan ketika saya menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus. Nah, video singkat ini khususnya kepada Abdul Somad dan pengikutnya. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasiah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesua hamasiah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Saya berdoa kepada setiap subscriber pencinta channel Injil Habaget. Selalu diberkati Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maut, musibah, sakit penyakit, lebih-lebih lagi virus yang lagi melanda bangsa dan negara kita. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para pencinta channel Injil Habaget, di mana Tuhan pakai saudara untuk selalu membantu pelayanan saya, untuk selalu mendoakan pelayanan di Habaget. Terima kasih.